法师请坐。Kepada Biku Sangga, para Romo, Ramani, seluruh umat Buddha yang hadir pada malam hari ini, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Amitabha. Tidak terasa pertemuan ini akan segera berakhir, karena besok rombongan dari Suhu Haitau akan menuju ke kota Batam. Jadi kalau saudara ada waktu kosong, bisa ikut ke Batam. Ya, karena memang jarang ada kesempatan yang sebaik ini. Tidak setiap tahun kita memiliki kesempatan yang baik ini untuk mendengarkan ceramah dari Suhu Haitau maupun Rinpoche. Saudara, tadi telah dikatakan kita datang ke wihara pertama kali melihat adanya rupang, Buddha rupang. Ya. Kalau bilang rupang, bahasa Indonesianya jangan bilang patung Buddha. Ya. Kalau patung itu patung kuda, patung harimau. Kalau Buddha itu harus bilang rupang. Ingat ya. Jadi lain kali itu harus dirubah. Harus dirubah, jangan bilang oh patung Buddha, salah. Rupang Buddha. Itulah bahasa Indonesia yang harus diperbaiki. Ada lagi orang biasa suka bilang surga Sukawati, salah. Sukawati bukan surga, tapi alam. Ingat ya. Ini penting sekali, antara surga dengan alam itu beda jauh. Beda jauh sekali. Karena surga yang kita maksud itu masih memiliki batas umur apa, dan masih di dalam ruang lingkup 6 alam sengsara. Maka Sukawati itu tidak boleh diartikan surga, harus alam. Makanya begitu kita datang ke wihara, kita melihat Buddha. Buddha yang begitu mukanya yang senyum. Ya, inilah menandakan bahwasanya Buddha ini cinta kasih yang tanpa batas. Kepada siapapun tetap senyum. Walaupun dimarahin orang tetap senyum. Nah, kalau Anda hari ini bisa belajar sampai tingkat ini, dimarahin orang, senyum juga. Tapi tidak ada orang, jangan senyum sendiri. Itu nanti diantar ke rumah sakit jiwa pula. Nah, kalau kita hari ini bisa belajar sampai seperti Buddha, rupang Buddha ini, berarti kita sama dengan Buddha. Sama halnya hari ini, kita nampak pengemis di lampu merah, kita kasih uang. Tapi sebelum kasih uang kita suruh baca Amitabha dulu, baru kasih. Berarti Anda ini juga Kuan Yin Pusa. Tidak ada bedanya. Kenapa? Melihat orang yang miskin, yang membutuhkan, kita kasih. Berarti Anda itu Kuan Yin Pusa. Jangan bilang, biasanya kan banyak orang yang bilang, Suhu, jangan kasih, jangan kasih. Itu ada organisasinya. Ini kesalahan, saudara. Kalau hari ini kita bisa bertemu dengan pengemis di lampu merah, berarti kehidupan lampau, kita ada jodoh sama dia. Benar, ada juga sebagian pengemis yang kita jumpa di jalan, di saat kita mau kasih, dia tidak mendekati kita. Berarti kita memang tidak ada kesempatan untuk berbuat baik. Oleh karena itu saudara, Anda hari ini bisa menjadi Buddha. Anda hari ini bisa menjadi Kuan Yin Pusa. Ya enggak? Nah, jadi mulai hari ini, tadi Rinpoche juga bilang, pertama kali sudah dikatakan, lihatlah Buddha ini, senyumnya. Sudah senyumkah Anda? Makanya saya tadi berpikir, mestinya kita di rumah itu di pintu atau di kamar tidur itu selalu tempel satu tulisan.
sudah senyumkah saya? Agar Anda itu kalau belajar agama Buddha selalunya harus happy. Ya, seperti Buddha selalu senyum, memberikan senyuman itulah satu dana. Dana dalam bentuk membuat kesenangan untuk orang lain. Jadi dana yang kita berikan itu tidak harus uang. Karena banyak yang menganggap wah agama Buddha itu kalau berbuat karma baik, cokong tek itu harus keluar duit. Salah. Ya, apalagi pengertian cokong tek orang Medan katanya kalau cokong tek itu panggil suhu, liam keng, bakar-bakar rumah kertas, nyang pulang kasih angpau, itu cokong tek katanya. Itu mah bukan cokong tek. Ya. Apalagi zaman sekarang kan kadang-kadang liam keng. Sebelum liam keng dibuka harga sekian juta, ya. Ada juga memang demikian. Tapi ya memang kita tahu bahwasanya ini ada terjadi. Tapi kita di hati cukup mengetahui. Jangan ikut menjelekkan. Karena kalau kita ikut menjelekkan, nanti karma buruk yang kita dapatkan. Seperti halnya hari ini kita melihat, wah sanggah ini kok begini-begini ya. Sanggah suhu ini kok begini-begini. Umat Buddha itu kan sukanya begitu ya. Oh, wah Bante ini ya, wah hebat begini. Wah Bante ini ya pemarah. Wah Bante ini ramah. Wah Bante ini, Bante bergaul. Bante anak muda. Gaulnya dengan anak-anak muda aja, nggak mau sama ayai. Wah Bante ini maunya bergaul dengan anak-anak muda, cewek-cewek cantik atau cowok-cowok yang cantik aja. Ya, banyak sekali komentar-komentar umat Buddha. Tapi kalau sempat hal ini terjadi di dalam pikiran kita, jangan sempat kita sebarkan. Karena begitu kita sebar, ini akibatnya sangat fatal. Jadi apapun kejadian kondisi sampai ke dalam diri kita, sampai ke tubuh kita, harus kita telan masukkan ke dalam perut. Ya, jangan disebar-sebarkan. Terus tadi dikatakan memuji orang itu juga satu dana. Misalnya kan semalam sudah Suhu katakan, ibu-ibu datang ke wihara nampak dia bersih-bersih lantai, wah kita puji, wah ibu ini rajin ya, terus baik sekali, ada hati untuk kerja bakti, kerja sosial di wihara. Nah, dengan kita memberikan pujian yang demikian, berarti kita itu memberikan satu semangat, sugesti kepada orang tersebut. Orang ini akhirnya lain kali juga semangat mau datang ke wihara, mau sapu-sapu, bersih altar. Tapi kalau kita lihat ada ibu-ibu lagi nyapu di wihara, kita bilang, oh ibu ini lu mau cari muka ya bu? Pasti lain kali bilang, sudahlah, nggak mau lagi. Gara-gara kita satu kata, bisa membuat orang itu datang ke wihara untuk bekerja bakti lagi. Gara-gara kita satu kata, bisa membuat orang itu tidak akan datang ke wihara lagi. Percaya nggak Anda? Jadi selama ini yang kita lakukan, keluarnya kata-kata dari mulut kita kadang-kadang itu membuat orang tidak mau datang ke wihara. Apalagi sempat marah-marahin umat yang datang ke wihara. Ini sangat parah. Ya, sangat parah sekali. Ya. Terus tentunya kita umat Buddha. Setiap umat Buddha harus bisa belajar bisa memuji orang lain. Ini sangat penting. Belajar memuji orang lain, belajar senyum dengan orang lain. Ini enggak gampang ya. Tidak gampang loh. Satu saja lah, senyum saja itu tidak gampang. Tidak gampang. Kan semalam udah Suhu ajarkan. Bibir kita itu membuat satu bentuk, membuat orang itu rasanya oh kita lagi senyum. Orang lihat pun enak. Kan selama ini memang umat banyak kesan pertama pada Bante Nekamani galak katanya. Karena kalau biasa saya
Kalau tidak diajak ngomong, kalau diem itu mungkin kelihatan galak. Karena alisnya yang tebel katanya kayak mau makan orang ya. Ya. Nah, tapi ya itulah namanya kita manusia itu harus belajar. Hidup sampai tua juga belajar sampai tua. Walaupun kita sudah jadi sangga juga perlu banyak belajar. Nah, terus katanya ada sebuah cerita yang 4 pemuda yang dipanggil raja untuk membangun sebuah pagoda, mempersembahkan relip. Tapi di antara salah satu pemuda itu ada satu yang tidak setuju ya dengan dibangunnya pagoda itu. Akhirnya pemuda itu terlahir sangat jelek sekali. Ya, tapi akhirnya dia juga sadar membeli sebuah seperti alat yang bisa mengeluarkan bunyi, membuat orang mendengarkan senang. Dengan karma yang dia memberikan persembahan yang membuat orang mendengarkan musik ini merasa senang. Akhirnya dia terlahir menjadi seorang biku, suaranya yang begitu merdu sekali. Tetapi penampilannya yang cukup jelek sekali. Jadi dengan cerita ini saudara, kita bisa lihat dari kehidupan sekarang. Kita kadang-kadang kan lihat orang lagi bangun wihara, terus kita suka jelek-jelekin. Makanya tadi Su Haitao mengatakan, tadi kan beliau pergi ke wihara di Jalan Riau, wihara dari Sangga Theravada lagi membangun. Nah, di sana juga butuh dana. Nah, kalau kita memiliki dana, kita juga suka rela. Ya. Jadi jangan pula kita ikut menjelekkan, bangun wihara itu apa-apa. Wihara tidak salah ya. Yang salah itu orangnya. Sama seperti orang yang lotang. Yang lotang itu bukan salah dengan dewanya. Yang salah itu manusia yang lotang itu. Kadang-kadang manusia yang lotangnya kan buka harga apa. Ini yang membuat tidak manjur. Ya, jadi wihara itu tidak salah. Seperti kita belakang lagi bangun wihara. Nah, katanya tadi disarankan, kalau bisa kita sumbang WC, sumbang toilet. Nah, jadi kalau kita mampu kita memberikan sumbangan untuk bangun wihara, tentu karma-karma baik yang kita dapatkan ini luar biasa. Luar biasa. Terus dikatakan katanya kalau umat Buddha, kalau kita ke kelenteng-kelenteng, tempat sembahyang tradisi-tradisi, kita ke sana itu membacakan Sincing, ya, Prajnaparamita Sutta, ya. Dengan kesana kita membacakan Sincing ini membuat nanti makhluk-makhluk yang ada di sekitar sana itu merasa bahagia, menerima karma-karma baik. Jadi bukan berarti umat Buddha itu tidak boleh pergi ke lenteng. Sebenarnya kalau seperti saya pulang ke Bengkalis, saya selalunya ke Chow Si Kong dulu, Chow Si Kong Keng. Ke sana saya bacain dulu Kui I Fo, Kui I Fa, Kui I Sen, Chow Si Kong lai Kui I Hut. Ini Chan. So lain kali Anda kalau ke Pek Kong Keng kemana, nampak Tok Pek Kong Kui I Fo, Kui I Fa, Kui I Sen, kat Tok Pek Kong Kui I. Ini hoi lai hakun lah. Biar dia datang belajar agama Buddha. Ikut kita membaca, melafalkan nama Buddha. Ya. Jadi bukan berarti umat Buddha itu dilarang untuk ke kelenteng-kelenteng. Sebenarnya kita ke kelenteng-kelenteng juga ada manfaatnya. Nah, kita nampak Tok Pekong ada beri salam, beri hormat. Jangan merasa, wih saya ini umat Buddha loh. Saya ini murid Buddha, lu ini apa? Nah nanti ditampar pulang sudah demam. Ya enggak? Nah jadi kita umat Buddha itu jangan memandang rendah terhadap siapapun. Bahkan dewa itu tetap ada. Seperti orang yang lotang. Orang yang lotang bilang, you bilang ada enggak? Ada. Memang ada. Tapi memang yang lotang ini bukan berarti, dia lotang kadang-kadang lotang kan bilang, saya masuk Kuan Im. Itu sebenarnya pinjam nama. Ya, tidak mungkin Kuan Im yang suci itu masuk ke tubuh kita. Apalagi manusia ini kan sering saya katakan manusia ini seperti apa? Seperti apa? Manusia ini seperti tong sampah. Tahu, tong sampah puntung rokok masuk, plastik masuk.
tai dilempar masuk, apa saja terima. Katanya orang Medan, semua yang bisa terbang boleh dimakan, kecuali kapal terbang katanya. Sebuah yang bisa merayap boleh dimakan, kecuali kereta api. Ya enggak? Nah inilah manusia. Manusia apa saja masuk. Jadi saya sering saya memberikan perumpamaan manusia itu seperti tong sampah. Apa saja masuk. Yang dulunya kaleng jengking tidak dimakan orang, kala jengking sekarang juga dimakan orang. Ya, inilah buasnya manusia. Terus tadi juga disampaikan bahwasanya umat Buddha, kita sebagai umat, di saat kita melafal nama Buddha, membaca sutra, membaca parita, atau melaksanakan kebajikan-kebajikan, jangan lupa melimpahkan kepada semua makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Melimpahkan makhluk kepada leluhur kita, kepada semua setan kelaparan, kepada leluhur-leluhur yang tidak ada tuannya. Jadi umat Buddha itu jangan memiliki rasa egois. Biasa kalau umat Buddha itu habis baca sutra atau baca nianfo atau melakukan kebajikan pasti baca, semoga karma kebajikan function ini saya limpahkan kepada mama saya yang lagi sakit namanya ini. Yang lain lupa. Ya enggak? Manusia. Inilah manusia yang selalu memiliki rasa egois. Kita lupa begitu banyak makhluk-makhluk yang menderita, yang lagi menunggu karma baik dari kita. Kita lupa. Di Sutra Sitigarbha saja sering dijelaskan bahwasanya bila mana seseorang melakukan kebajikan ini dilimpahkan kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, maka kebajikan ini bertambah lipat ganda. Jangan Anda melakukan suatu pikiran seperti pikiran orang bisnis. Wah, hari ini saya melakukan karma baik, nianfo, karma baiknya 100. Nanti kalau saya limpahkan kepada orang lain kan habis piti saya. Nggak dolai 100 ini katanya. Salah ini. Kalau kita hari ini ada 100, tapi kita melimpahkan kepada semua makhluk yang menderita, akhirnya piti kita ini jadi 10.000. Jadi bukan berarti habis, ingat. Jadi mulai hari ini belajarlah cinta kasih kepada semua makhluk. Jangan lupa segala kebajikan dari saya melafal nama Buddha, dari melafal membacakan sutra, saya limpahkan kepada seluruh setan-setan, hantu-hantu yang ada di sekitar rumah saya. Dilimpahkan kepada Dewa Tanah. Dilimpahkan kepada seluruh orang yang telah meninggal, dilimpahkan kepada seluruh orang yang telah sakit, yang terbaring di rumah sakit. Ini penting. Jadi kita jangan egois. Pasti Anda hari ini, sampai hari ini selalunya liam keng, nianfo, itu lupa. Bener nggak? Lupa. Makanya Anda itu keluar, biasanya orang bilang, kalau belajar agama Buddha itu tidak perlu mencari ping-an katanya. Tidak perlu memohon selamat. Tetapi kalau kita setiap hari melimpahkan jasa kebajikan kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar rumah kita. Setiap hari kita limpahkan. Kita kemana-mana itu akan selalu selamat. Karena ada penjaganya. Ada penjaganya. Benar gak? Makanya mulai hari ini ingat. Lain kali di rumah, liam keng apapun function jangan lupa melimpahkan jasa, wisyang, ya. Terus tadi kita telah belajar atau untuk pertama kalinya memberikan persembahan huokong, ya, dengan perantaraan api. Persembahan yang dibakar melalui perantaraan api untuk dipersembahkan kepada makhluk-makhluk yang di alam menderita. Saudara, acara hari ini memang terlaksana cukup baik. Ya. Apalagi hari ini saya lihat kita membakar kayu cendana, kayu gaharu. Tadi biku yang dari Cungkok ini nampak ini kayaknya. Karena di Cungkok gaharu
Ini termasuk barang yang mahal. Makanya saya tadi terpikir, Indonesia kan begitu banyak gaharu. Ya, kalau kita berdana nanti ada suhu-suhu yang dari Cungko, dari Taiwan, kita berdana bisa saja kita berikan gaharu untuk dibawa pulang untuk dipersembahkan kepada Buddha. Kalau di Cungko, di RC itu gaharu itu dipersembahkan kepada para Buddha. Karena di sana itu kayu yang terbaik. Ya. Tadi lihat kita, wah satu batang dibakar rasanya, wah sayang sekali katanya. Sayang sekali. Kalau di sana memang Hokong itu tidak pernah dipersembahkan gaharu, jarang. Ya, jadi umat Buddha di samping mungkin kita memberikan, tidak semestinya, tidak mutlak harus memberikan dana dalam bentuk uang. Kita bisa memberikan persembahan dalam bentuk apapun. Ya. Dan hari ini memang Hokong kita memang cukup sukses. Ya. Mungkin tidak tahu apakah hal ini kalau diceritakan terlalu berlebihan, tapi saya rasa tidak. Karena tadi waktu api telah menyala, di foto itu muncul dalam api itu seperti seorang Kuan Im Pusa, Avalokiteswara. Tadi saya sudah melihat fotonya, cuma fotonya belum dicuci. Memang cukup sukses pertama kalinya, dan umat Buddha juga, umat Pekanbaru ini begitu baktinya, bawa ya tenteng kiri, tenteng kanan. Mungkin lain kali kesempatan kita juga bisa melakukan ini. Ya. Dan kita juga berharap Rinpoche sama Suhaitau lain kali juga bisa datang ke sini memimpin kita untuk upacara Hokong ini. Karena saya sendiri juga baru pertama kali. Ya, bukan ibu-ibu, bapak-bapak yang duduk di sini saja. Makanya dikatakan, pepatah Cina mengatakan hidup sampai tua, belajar sampai tua. Jadi kita yang sudah tua, yang banyak umurnya, jangan merasa, saya ini makan garam lebih banyak makan daripada kamu makan beras katanya. Kalau dalam agama Buddha tidak ada istilah ini. Siapa yang banyak belajar, yang banyak membaca, dia akan banyak pengalaman. Ya. Karena ibu-ibu atau bapak-bapak yang biasanya yang sudah tua, yang agak tua, biasanya kan kalau dikasih tahu biku yang agak muda kan merasa, saya ini pengikut Sukong loh, lu belum lahir, gua mah sudah ada. Merasa dirinya ini lebih hebat gitu loh. Jadi tidak pernah mau mendengarkan biku-biku, kata-kata dari biku muda. Menganggap enteng. Makanya saya sering berpikir, orang tua dulu kalau dikatakan, dikasih tahu, dia selalu bilang, saya makan garam lebih banyak dari kamu makan beras. Saya bilang, garam orang dulu kan tidak ada yodium. Ya enggak? Nah, makanya kalau kita yang sudah tua jangan selalu menganggap, wah saya ini sudah banyak pengalaman, sudah banyak makan garam. Jangan berpikir demikian. Pakailah kata-kata pepatah Chinese yang bagus, katanya hidup sampai tua, belajar sampai tua. Dan di saat kita dikasih tahu yang belum pernah kasih tahu, kita berterima kasih. Jangan merasa kita itu serba bisa. Jangan merasa kita ini serba hebat. Ya. Jangan merasa kita ini pokoknya suci, serba suci atau bagaimana. Jadi makanya kita melihat suhu-suhu dari Taiwan, suhu Haitao. Dia bisa memiliki sifat lapang dada untuk juga menganjurkan umat untuk berdana kepada wihara-wihara manapun. Baik itu Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Dari sini saja kita sudah bisa melihat. Beliau bisa memiliki sifat lapang dada yang demikian. Kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak? Dia makan nasi, saya juga makan nasi. Bukan berarti dia makan batu, saya makan nasi. Benar gak? Nah, dia memiliki sifat lapang dada yang demikian hebat. Kenapa kita tidak bisa? Makanya suhu
kemanapun selalu menekankan kepada umat Buddha. Sebelum kita belajar bilang mau syuxing, mau menjadi pertapa, mau apa, jangan cerita bertapa dulu lah, jangan cerita syuxing dulu lah. Kalau kita sifat lapang dada saja belum ada, itu mah omong kosong. Ya, baru dimarahin orang saja sudah tidak mau datang ke wihara. Gimana kita mau syuxing katanya? Ya enggak? Nah, baru kita lihat suhu ini agak banyak ngomong sama umat ini, timbul rasa cemburu. Gimana kita mau syuxing? Jadi racun-racun yang ada di dalam diri kita, belum kita hilangkan, jangan cerita tentang syuxing dulu lah. Masih terlalu pagi. Ya, kan banyak orang, Bante baca mana mau meditasi yang baik? Keakuannya dulu dihilangkan. Ya. Sifat untuk bisa memaafkan orang lain dulu ditimbulkan. Sifat untuk memaafkan orang lain dulu dimunculkan. Itu baru cerita meditasi yang baik. Kalau belum, jangan cerita yang meditasi yang baik lah. Itu mah omong kosong. Bener gak? Hari ini taruhlah Anda meditasi yang baik. 2 jam bisa duduk tanpa bergerak. Tapi lihat dikit aja. Banyak ceritanya. Banyak menjelekkan orang lainnya. Banyak cemburu terhadap orang lain. Itu mah percuma. Percuma. Jadi umat Buddha memang rasa sifat-sifat dasar kejelekan yang utama ini harus kita bangkitkan dulu. Itu baru cerita syuxing lah. Ya. Jadi kita itu selama ini memang lupa bahwasanya sifat-sifat jelek kita ini, sama juga kita biasa kan suka memuji diri sendiri. Tetapi lupa dengan kesalahan kita. Atau jarang kita menemukan manusia yang memuji orang lain. Apalagi biasa kan ibu-ibu nih. Ibu-ibu biasa saya di wihara sering jumpa. Kalau suhu lagi muji ibu ini, nanti ibu yang di satu si muji ibu A, nanti ibu B ini pasti nanti enggak senang hatinya itu. Pasti timbul rasa iri hatinya ini. Ini yang enggak kuat. Ini yang enggak tahan rasanya itu. Jadi seolah-olah belajar agama Buddha ini bukan semakin menghilangkan keakuan, tapi semakin meninggikan keakuan. Oh, ada suhunya biar lebih perhatian sama dia. Ada kadang-kadang umat kan gitu. Dia lagi suhu lewat suhu Amitabha. Kadang-kadang bukan suhunya yang sombong, tapi memang tidak kelihatan. Nah ini pasti dia suhu Amitabha, tapi suhunya menjawab, kurang ajar suhu tuh. Gua kasih salam dia cuek aja. Awas lo ya, lain kali gua cuekin lo. Itu bukan suhunya yang sombong, tapi memang tidak kelihatan. Ya, apalagi ada suhu yang rabun. Ya, rabun yang berdiri di depan kalau dia anjali itu kayak ada bayang-bayang apa di muka. Nah, suhu Amitabha, suhunya mah cuek. Aduh, suhu ini kurang ajar sekali, sombong banget. Mentang-mentang sudah jadi suhu, sudah terkenal, lupa sama awak. Ya, jadi janganlah umat Buddha itu selalu memiliki prasangka yang buruk. Ya, di hati suhu tuh nggak ada niat, wah sombong apa, tidak. Pokoknya umat Buddha asal ada niat belajar agama Buddha, bagus. Berarti semuanya, Anda, saya semuanya murid Buddha. Cuma penampilannya aja yang berbeda. Saya berani potong rambut, Anda belum berani. Gitu. Terus yang paling penting, yang perlu saya tekankan juga di sini terakhir, kata Rinpoche katanya, dari kepala sampai kaki, mana yang milikku? Mana yang milikku? Menurut saya ini penting sekali. Kenapa? Karena manusia biasa suka terikat dengan badan jasmani. Yang ibu-ibu, kata pepatah Chinese katanya, wanita beli baju selamanya kurang satu. Bener nggak? Saya bukan wanita ya, saya bunga. Jadi nggak tahu. Jadi di dalam rumahnya ini lemari sudah penuh dengan pakaian yang serba mewah, tapi masih tetap kurang satu.
Ke supermarket nampak baju yang bagus. Lokong. Baju ini bagus loh. Kalau lokong bilang enggak usah beli, nanti pulang rumah nggak bisa tidur. Atau pulang rumah nanti pasti cemberut. Makanya umat Buddha itu jangan terlalu menghabiskan karma-karma baik. Seperti ini, Anda punya baju yang sebegitu banyak, pakai setahun saja nggak habis-habis. Kalau kayak suhu setiap hari sama, tukar tak tukar sama saja. Ya enggak? Ya, kemana-mana, ke pesta perkawinan orang mati ya sama juga. Ya, masuk toilet ya sama saja. Ya tidak perlu, mau hari ini mau pesta pernikahan pakai yang bagus, pakai you can see. Apalagi umat Buddha ini ke wihara yang nggak tahan pakai you can see ini. Makanya saya selalu nasihati umat Buddha. Kalau ke wihara itu pakailah rok yang di bawah lutut. Kalau bisa pakai celana. Ya. Nah ini pakai ke wihara, pakainya rok di atas lutut. Kebaktian duduk paling baris depan. Nah you pikir suhu juga manusia. Bener nggak? Ya kita jujur aja ya. Seseorang yang menghilangkan nafsu duniawi, yang benar-benar putus dari nafsu duniawi, itu sudah mencapai arahat. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya emang sudah putuskan nafsu, itu berarti berbohong. Sama dengan parajika. Kenapa? Di dalam sutra dikatakan arahat baru benar-benar memutuskan nafsu duniawi. Nah, nanti gimana coba ibu-ibu atau anak-anak cewek-cewek yang muda ke wihara pakainya rok yang pendek-pendek, duduk di depan, gimana suhunya Liam King nggak salah. Nah makanya mulai hari ini, mulai besok kalau datang ke wihara pakai celana panjang, pakai baju yang bagus. Ya jangan pakai baju yang koyak di depan. Terus ada orang, saya salut sama cewek sekarang nih, pakai baju seperti suhu, kayak Bante Cito tuh. Wah cewek sekarang memang tidak ada yang mau dicontoh, Bante saja dicontoh. Ya enggak? Nah, makanya saudara, ingat, janganlah ya ke wihara coba pakai yang sopan. Terus kita mau pakai lipstick, pakailah yang wajar. Ya. Kalau di Pekanbaru agak lumayan. Saya dulu tinggal di Medan. Wah, cewek-cewek kalau ke wihara pakainya yang bagus. Make up-nya ada biru, kuning, hijau. Waduh. Memang inilah memang manusia. Jadi katakan, makanya Rinpoche bilang, mana yang milik kita? Mana? Kalau ini milikku, di saat sakit perut saya bilang, perut jangan sakit, berhenti dia. Benar gak? Tapi ini bukan milik kita. Tapi ini pinjem. Pinjem sementara. Makanya ibu-ibu kalau lagi make up jangan lama-lama. Nah kalau ada ibu-ibu yang make up setengah jam. Kalau setengah jam baca Om Mani Padme Hum itu udah berapa kali? Baca Tapeco itu udah berapa kali? Apalagi ada lagi yang mau ke wihara. Mau ke wihara, ke salon, wah pakai rambutnya digimana-gimanain. Ya kalau mau ke pesta itu wajar ya, kita mau menjaga penampilan. Karena umat Buddha kalau terlalu bebas, terlalu tidak penampilan juga nggak bagus. Ya, karena nanti pulang-pulang rumah bilang, aduh istriku kok jelek banget sekarang ya. Tapi juga perlu sesekali harus merias diri biar suami nampak, biar istriku masih cantik loh. Gitu loh. Tapi kalau ke wihara pakailah yang sederhana. Terus kalau tidak ada pesta-pesta yang lebih penting, kita penampilan yang sederhana saja. Jangan menghabiskan waktu-waktu yang tidak berguna untuk
tubuh yang palsu ini. Ya. Jadi semoga ibu-ibu bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan ini, karena nanti saya kalau kebanyakan ngomong nanti pulang tidur malam ngigau. Ya. Jadi semoga dengan kehadiran Suhaitao dan Rinpoche pada kesempatan ini kita umat Buddha Pekanbaru semakin menambah wawasan kita. Wawasan dari Budayana. Apa itu Budayana? Tidak memandang sekte. Theravada, Mahayana, Tantrayana, everything okay. Ngerti? Bisa menerima. Makanya umat Budayana jangan fanatik. Jangan memandang rendah aliran lain. Aliran lain mau memandang rendah kita, itu urusan dia. Siapa makan nasi, siapa yang kenyang. Siapa yang memandang jelek orang lain, itu terima karmanya sendiri-sendiri. Yang penting umat Buddha, apalagi terutama di lingkungan Budayana, di lingkungan Sangga Agung Indonesia, sesuai dengan semangat Sukong yang telah meninggal, kita harus tetap menjaga semangatnya. Semangat Budayana yang tidak fanatik, tidak memandang rendah salah satu sekte. Ya, semoga dengan sedikit ini Anda akan semakin bisa menerima, semakin lapang dada. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.